dari total populasi dunia atau 1,9 miliar. Di Indonesia populasi muslim 87,2% dari kurang lebih 273 juta penduduk, sehingga Indonesia menjadi salah satu populasi muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, insan halal permintaan pasar untuk produk-produk Islam sangatlah besar. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dalam ajaran Islam, seorang muslim diajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innaha lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik dan yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Kata halal sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu halal, yang memiliki arti diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyiban yang sering kita dengar. Thayyiban sendiri memiliki arti baik, yang dalam arti memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan. Dan kita sebagai umat muslim diharuskan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyiban. Bagi lawan dari halal dan thayyiban, terdapat makanan halal. Makanan halal sendiri merupakan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Apabila tetap dikonsumsi, maka orang yang mengkonsumsi makanan halal tersebut akan mendapatkan dosa. Berbanding terbalik dengan makanan halal yang apabila dikonsumsi, kita akan mendapatkan pahala. Status halal yang diberikan terhadap suatu makanan atau minuman sendiri biasa merupakan makanan dan minuman yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Untuk menghindari manusia mengkonsumsi makanan yang tidak baik, maka diberlakukanlah halal dan haram pada makanan. Namun meski makanan halal tidak boleh dikonsumsi, apabila dalam keadaan darurat, makanan halal tersebut bisa dikonsumsi. Pembahasan mengenai pengertian makanan dan minuman halal sendiri tidak hanya mengikuti hal di atas. Pengertian makanan dan minuman halal terdapat 3 kriteria agar makanan bisa berstatus halal dan haram. Makanan dan minuman yang halal menurut zatnya adalah makanan yang memang memiliki status halal dan untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman halal tersebut telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Sedangkan makanan yang haram meliputi daging babi, bangkai, dan darah yang secara tegas telah diharamkan oleh Allah melalui ayat sucinya. Selain dari bahan makanan dan minuman tersebut, segala sesuatu bahan makanan dan minuman yang terdapat di bumi dapat dikonsumsi oleh manusia. 2. Halal berdasarkan cara memperolehnya. Selain dari makanan yang telah diharamkan, semua bahan makanan dan minuman yang terdapat di bumi diperbolehkan dikonsumsi oleh kita. Namun hal tersebut masih belum tentu kehalalannya. Makanan dan minuman yang halal harus dibarengi dengan cara memperolehnya secara halal juga. Jika kita memperoleh makanan dengan cara yang haram seperti mencuri, maka tetap saja makanan apapun akan menjadi haram jika dikonsumsi. Dan apabila kita tetap mengkonsumsinya, maka kita akan mendapatkan dosa sebagai ganjarannya. 3. Halal berdasarkan proses pengelolaannya. Makanan dan minuman apapun yang secara
kandungannya halal akan berubah menjadi haram jika proses pengelolaannya tidak dijalankan sesuai syariat Islam. Sebagai contohnya adalah daging sapi yang tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Sapi tersebut disembelih dengan tidak mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperuntukkan untuk kegiatan penyembahan selain terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sapi tidak disembelih sesuai syariat Islam, maka dagingnya haram untuk dikonsumsi oleh kita. Selain sapi yang tidak disembelih dengan benar, ada juga contoh lainnya seperti anggur. Pada dasarnya, anggur merupakan jenis buah-buahan yang halal untuk dimakan atau diminum sarinya. Namun jika anggur diproses untuk dijadikan minuman keras yang beralkohol, maka anggur tersebut haram untuk diminum oleh kita. Minuman yang memabukkan sendiri sudah jelas diharamkan dalam Islam, karena dengan minuman yang memabukkan dapat menimbulkan tindakan maksiat lainnya. Kami siswi teknik kelas